Ya, pemirsa, memasuki waktu libur akhir pekan, sejumlah masyarakat menyambangi kawasan wisata Kota Tua yang kini menjelma menjadi wisata zona rendah emisi. Artinya menampilkan suasana kota. Kini kawasan Kota Tua sudah jauh dari kesan semrawut dan polusi udara lantaran Pemprov DKI Jakarta menetapkan wisata Kota Tua sebagai zona rendah emisi. Hal ini tentu saja disambut baik oleh masyarakat lantaran memberikan ruang bagi para pejalan kaki dan pesepeda untuk menikmati suasana Kota Tua masa lalu. Namun dengan konsep modern non-estetik bergaya klasik. Udah mulai sekarang agak bebas lagi sedikit kan dari maskernya ini, terus lebih bagus juga, tapi harus masih dijaga juga, kan belum bersih sempurna ya kan, cuacanya juga. Tapi alhamdulillah, jadi kita ya udah bisa keluar rumah bebas, udah nggak ada periksa-periksa apa-apa gitu. Jadi kan paling nggak ya pengendara motor atau pokoknya pengendara aja itu ya harusnya dia lebih mengerti dong, lebih tahu kan ada waktunya buat kita yang pejalan kaki, ada waktunya untuk dia kan udah ada waktu dan jamnya. Dengan adanya ini bagus sih, saya sih setuju gitu. Cuman saya lihat banyak ini sampah-sampah ya diserahkan, pembuangannya kurang rapi gitu. Bagus, setuju saya. Ya. Iya bagus untuk sepeda gitu. Jadi aksesnya lebih mudah lagi kita ke dalam gitu. Kalau boleh tahu Bapak kesini naik apa nih Pak? Saya kesini dari rumah naik sepeda. Tempat wisata Kota Tua dipilih sebagai kawasan rendah emisi lantaran dinilai sebagai objek pariwisata yang memiliki potensi mengundang banyak wisatawan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Dan sudah ada rekan kami pemirsa Salam Rahmat di kawasan Kota Tua Jakarta. Selamat siang, Salam. Ini Salam, apakah benar-benar tidak ada kendaraan sama sekali nih yang melewati kawasan kota? Ya baik, selamat siang Pram, Arlista dan juga pemirsa. Sejak diresmikan pada awal 2021 lalu sebagai zona rendah emisi, kawasan Kota Tua kini menjelma menjadi kawasan yang bebas emisi dan juga ini sangat bersih sekali dari tahun-tahun sebelumnya. Dan dari pantauan kami di lapangan, Pram, Arlista dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa kini sudah tidak ada lagi kendaraan yang bisa melintas di kawasan sekitaran Kota Tua selain Transjakarta, pesepeda dan juga pejalan kaki. Dan ini perlu kami sampaikan juga bahwa dengan tujuan agar polusi udara di kawasan sekitaran Kota Tua ini bisa semakin sejuk dan juga bisa semakin segar. Oleh karena itu dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini memberlakukan adanya penutupan arus lalu lintas yang ada di kawasan sekitaran Kota Tua, agar yang mana ini melarang adanya kendaraan pribadi, angkutan barang dan juga angkutan transportasi umum non-Transjakarta melalui zona rendah emisi kawasan Kota Tua ini. Di antaranya yaitu Jalan Pintu Besar Utara, Jalan Kali Besar Barat sisi selatan, Jalan Kunir sisi selatan, Jalan Kemukus, Jalan Ketumbar dan juga Jalan Lada. Dan pemberlakuan penyempitan jalur dari yang ada di kawasan Kota Tua ini agar masyarakat ini bisa menggunakan moda transportasi umum untuk menuju ke kawasan Kota Tua Jakarta Barat ini. Lantaran juga ini bisa untuk mengurangi kemacetan yang ada di kawasan sekitaran Kota Tua. Sementara berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga siang hari ini, aktivitas dari para pengunjung ini Pram dan juga Arista ini dapat kami sampaikan bahwa semakin siang semakin ramai didatangi masyarakat ibu kota maupun dari wilayah penyangga lainnya yang ingin menghabiskan waktu libur akhir pekan bersama dengan keluarga ataupun dengan kerabat terdekatnya. Pram, Arlista. Ya baik, Salam Rahmat melaporkan langsung dari kawasan Kota Tua atau Batavia, Jakarta. Terima kasih rekan Salam. Pemirsa, Kebun Raya Bogor mencatat sejarah setelah selama 16 tahun melakukan upaya penumbuhan flora berbagai jenis pemirsa dan yang didatangkan dari hutan pedalaman Bengkulu. Tak sia-sia kerja keras para peneliti, akhirnya bunga Rafflesia arnoldii berhasil mekar sempurna. Setelah 16 tahun bekerja keras mengupayakan penumbuhan, akhirnya para peneliti Kebun Raya Bogor memperlihatkan hasilnya
di mana flora jenis langka yang didatangkan dari hutan pedalaman Bengkulu, Rafflesia arnoldi BR, tumbuh mekar sempurna dan diperlihatkan pada khalayak. Untuk pertama kalinya bunga jenis langka ini tumbuh di luar habitat aslinya, yaitu di kawasan Kebun Raya Bogor. Periset sekaligus kurator koleksi Rafflesia Kebun Raya Bogor, Sofi Mursidawati mengungkapkan mekarnya bunga Rafflesia arnoldi BR menjadi hari yang bersejarah sekaligus istimewa bagi Kebun Raya Bogor. Yang mekar pada hari ini di Kebun Raya Bogor kemungkinan ukurannya sangat kecil, jadi tidak seperti yang asli di habitatnya. Namun tetap saja ini merupakan satu peristiwa yang memang jarang terjadi dan mungkin baru pertama kalinya di dunia yang terekam sejak awal. Usianya lama kira-kira berapa? Usia mekarnya kemungkinan hanya 3-4 hari. Meski begitu, mekarnya bunga Rafflesia arnoldi di luar habitat aslinya tergolong langka dan istimewa. Usia mekar bunga Rafflesia arnoldi diperkirakan hanya 3 hingga 4 hari. Kini para pengunjung Kebun Raya Bogor masih dapat melihat langsung dan menikmati keindahan bunga langka Rafflesia arnoldi yang eksotis dan menawan. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Dan sudah ada rekan kami Lika Apriliani di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Lika, selama 16 tahun akhirnya bunga Rafflesia arnoldi sudah mekar. Ini bertahan berapa hari mekarnya, Lika? Pram, di mana memang hal yang dinanti-nanti yaitu setelah beberapa tahun lamanya akhirnya bunga Rafflesia arnoldi ini mekar di Kebun Raya. Tepat di belakang saya, yaitu ini adalah bentuk dari bunga Rafflesia arnoldi. Memang namun sayang bunga yang mekar sejak Selasa pagi ini namun sekarang memang sudah layu. Dan untuk mengetahui bagaimana lebih lanjut penjelasan tentang bunga Rafflesia arnoldi, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Sofia sebagai periset dan juga kurator dari Rafflesia di Kebun Raya Bogor. Selamat siang, Ibu. Siang, Mbak Lika. Bu, ini kalau boleh dijelaskan bunga Rafflesia arnoldi ini datang dari mana dan ditanamnya sejak kapan, Ibu? Rafflesia arnoldi yang kita lihat pada pagi hari ini adalah Rafflesia arnoldi yang berasal dari Lampung dan sudah mekar sejak hari Selasa pagi. Cepat ya layu. Sejak ditanamkan dan sekarang ini butuh berapa lama untuk mekar ini, Bu? Sejak ditanam tahun 2012 ya, artinya sudah 10 tahun penantian kami sehingga hari ini berbunga. Layu gitu udah mati gitu aja tanpa. Ibu, ini boleh dijelaskan sedikit bunga Rafflesia arnoldi itu bunga spesies apa, Ibu? Rafflesia arnoldi itu adalah sejenis bunga parasit yang seluruh hidupnya bergantung kepada tumbuhan inangnya. Sehingga apa yang apa yang membuat tumbuhan inangnya terganggu, maka Rafflesianya juga akan ikut terganggu. Kalau untuk ini kan sudah layu ya, Ibu ya. Untuk apakah mereka bisa kembali lagi bersama mekar lagi ataupun akan dijadikan sebagai bahan riset selanjutnya nih, Bu? Ya, hari ini memasuki hari keempat atau hari kelima setelah mekar, puncak masa mekarnya, dan karena bunganya bunga betina dan tidak mungkin dibuahi, sehingga setelah layu nanti akan dijadikan arsip sebagai dokumentasi ilmiah dalam bentuk herbarium di Herbarium Bogor INC Cibinong. Untuk selanjutnya ini apakah ada nok baru yang akan muncul atau tumbuh di ini, butuh berapa lama lagi? Di sebelahnya ada beberapa kuncup yang baru, ada 2 yang kemungkinan akan diharapkan mekar pada mungkin tahun depan. Tapi kita berharap saja supaya mereka bisa mekar sempurna. Oke, terima kasih banyak Ibu Sofi. Itu dia tadi pemirsa, memang bunga Rafflesia arnoldi ini merupakan bunga terbesar kedua di dunia, di mana bunga ini cukup unik, tidak memerlukan daun, batang ataupun untuk tumbuh ini maka memerlukan atau inang, karena kan bunga Rafflesia arnoldi merupakan tumbuhan yang parasit. Kita tunggu bunga Rafflesia arnoldi berikutnya yang akan direncanakan akan tumbuh pada tahun depan. Alisa dan Pram, kembali ke Anda. Langsung dari Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Lika Apriliani, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, seekor gajah Sumatera ditemukan mati tinggal kerangka di kawasan hutan produksi air Rami, Muko-Muko, Bengkulu.
Belum diketahui penyebab kematian gajah betina tersebut. Kerangka gajah betina yang ditemukan tim patroli Konsorsium Bentang Alam Seblat belum diketahui penyebab kematiannya. Diduga kematian gajah bukan karena perburuan liar, karena gigi taring gajah betina masih utuh, begitu juga bagian tubuh yang lainnya. Namun dari hasil otopsi terdapat luka menganga di bagian kaki dan gigi gajah yang sakit, sehingga kemungkinan mengakibatkan gajah tidak bisa makan hingga mati. BKSDA belum bisa menyimpulkan apakah kematian gajah karena sakit atau akibat konflik dengan manusia. Pasalnya, petugas menemukan kerusakan hutan akibat perambahan hutan di sekitar lokasi gajah ditemukan. Satu bangkai gajah Sumatera lepas maksum yang ditemukan berdasarkan pengamatan fisik postmortem adalah gajah yang diduga mati akibat sakit. Tapi sakitnya itu apa karena makan sesuatu atau seperti apa tidak bisa disimpulkan. Bentang Alam Seblat merupakan koridor terakhir habitat gajah Sumatera dari 50 ekor yang tersisa. Namun kawasan ini sebagian besar telah dikelilingi hutan produksi. Selain itu, sebagian besar kawasan telah beralih fungsi menjadi perkebunan dan lahan terbuka. Dari Mukomuko Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan rumah berlantai 2 di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.